Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama kita tulis dulu bagian diketahui dan ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakannya dulu di sini ada dua. Pertama percepatan balok atau simbol percepatan itu adalah A. Yang kedua adalah tegangan tali atau simbolnya adalah T. Terus yang diketahui dari soal itu ada beberapa juga nih. Jadi pertama sebuah balok dengan massa berarti M-nya adalah 5 kilogram meluncur ke bawah permukaan miring horizontal. Koefisien gesek kinetik atau mu k itu adalah 0,25. Sebuah tali yang melekat pada balok melilit roda katrol pada sumbu tetap di O. Oke. Di mana katrol memiliki massa, oke, ada massa katrol juga ya, sebesar 25 kilogram. Terus kemudian momen inersianya adalah berapa? 0,5 kilogram meter kuadrat terhadap sumbu rotasi. Tali menarik tanpa tergelincir pada jarak tegak lurus 0,2 dari sumbu tersebut. Oke, 0,2 berarti kita tulis R aja ya, 0,2 meter. Lalu tetanya di sini ada teta juga yaitu 36,9 derajat. Nah, sebelum ngerjain soal, pertama kita harus tentuin dulu nih gaya-gaya apa aja yang bekerja ya pada si baloknya. Pertama, pasti ada yang namanya gaya berat, arahnya ke bawah. Ini berarti W. Terus ke sebelah sininya nanti ada W sin theta. Terus ke sebelah sini nanti bakal ada W cos theta. Terus kemudian karena ini ada di atas permukaan, berarti akan ada yang namanya gaya normal, arahnya ke sini. Terus karena ada gesekan kinetik tuh, berarti ada gaya gesek arahnya berlawanan ya. Benda kan bakal gerak ke bawah tuh, berarti ada gaya gesek arahnya ke sini. Ini gaya gesek. Terus karena dihubungkan dengan tali, berarti ada gaya tegangan tali juga, arahnya ke sebelah sini. Terus lagi ada gaya tegangan tali, oke. Udah ya, gaya-gaya yang bekerjanya udah segini aja. Oke, terus apa nih langkah-langkah yang harus kita lakuin? Sebelumnya gaya tegangan tali arahnya bolak-balik kayak gini ya. Nah, pertama yang harus kita lakuin adalah seperti biasa kita harus tinjau nih gaya-gaya yang bekerja di salah satu sumbu dulu kayak gitu. Pertama, karena katrolnya di sini ada masanya tuh, berarti masa katrol gak bisa kita abaikan kan. Pertama, kita akan tinjau dulu yang namanya katrol dulu. Jadi yang pertama kita akan tinjau katrol. Sorry. Pertama kita akan tinjau yang namanya torsi di katrol. Torsi katrol. Nah, torsi itu rumusnya kan torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa gitu ya. Lalu torsi juga selain I kali alfa itu adalah F dikalikan dengan R. Sama dengan berarti I dikalikan dengan alfa. Nah, kita perhatikan dulu nih teman-teman di sini. Untuk mencari F-nya, kita lihat di sini kan di katrol, ini kan katrolnya ya. Gaya yang bekerja itu cuma tegangan tali ini aja nih. Gaya yang bekerja. Oke. Nah, gaya yang bekerja cuma tegangan tali, berarti F di sini bisa kita tulis sebagai T. Gitu. Terus R-nya apa nih? R itu adalah jarak dari gaya yang bekerja di sini ke pusat. Sumbu putarnya kan di sini ya, di titik di tengah-tengahnya tuh. Berarti itu adalah R ya atau jari-jarinya. Di sini kan udah ada nih pada jarak tegak lurus 0,2 meter. Gitu kan. Berarti itu adalah R-nya. Maka bisa kita tulis T kali R sama dengan I dikali alfa. Alfanya boleh diubah jadi A dibagi R ya. Gitu. Jadi alfa kan percepatan sudut. Percepatan sudut itu rumus lainnya adalah A dibagi dengan R kayak gitu. Oke, kita masukin nih satu-satu. T-nya kan nggak tahu ya berapa besar nilainya. Kita tulis aja T. Terus R-nya adalah 0,2 sama dengan momen inersianya udah ada 0,5 dikalikan dengan A dibagi dengan R-nya adalah 0,2. Oke, kita kerjain satu-satu, berarti T dikali 0,2 sama dengan 0,5. Kalau dibagi dengan 0,2 hasilnya itu adalah 2,5 ya. Berarti jadi 2,5A. Terus 0,2 di kiri boleh banget juga pindah ke kanan. Jadi T sama dengan 2,5 dibagi 0,2A. Berarti T sama dengan 2,5 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 12,5A. Oke, ini kita simpan dulu nih sebagai persamaan yang pertama.
Kemudian selanjutnya, karena di sini ada gaya gesek, berarti kita harus tahu berapa besar gaya normalnya, teman-teman. Karena kan gaya normal itu tuh dia karena gaya gesek rumusnya adalah mu dikali n kan. Dia tuh rumusnya adalah mu k dikalikan dengan gaya normal. Mu k-nya udah ada, gaya normal belum ada. Berarti kita cari gaya normal dulu ya. Langkah yang kedua berarti kita akan cari yang namanya gaya normal. Gaya normal. Kita lihat pada gambar, gaya normal itu bekerja dalam daerah sumbu Y. Yang mana kan daerah ke atas ke bawah itu dia gak gerak kan? Daerah ke sini dan ke bawah itu dia gak gerak kan? Berarti nanti sigma F-nya atau resultan gayanya itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ada dua gaya yang bekerja, ada N sama ada W cos theta. Arahnya itu saling berlawanan. Berarti kita asumsiin N-nya positif, sedangkan W cos theta-nya bakal negatif, sama dengan 0. Oke, min W cos theta boleh pindah banget ruas ke kanan, jadi N sama dengan W cos theta. Terus W itu adalah gaya berat, yang rumusnya adalah M kali G cos theta. Terus M-nya berarti ada ya, yaitu 5. Berarti 5 kali G-nya itu adalah, kita gunain 10 aja. Terus cos theta-nya adalah 36,9 ya. 36,9 derajat. Berarti N sama dengan 5 kali 10, 50. Dikalikan dengan cos 36,9. Cos 36,9 itu hasilnya adalah 0,799 atau bisa kita ubah jadi 0,8 ya. Kita sederhanakan. 50 dikali 0,8 hasilnya adalah 40. Berarti gaya normalnya adalah 40 Newton. Nah, langkah yang ketiga kita akan cari yang namanya gaya gesek. Cari gaya gesek. Nah, gaya gesek rumusnya itu adalah mu k dikali N. Seperti yang udah dibicarain tadi. Berarti Fg sama dengan mu k kali N. Berarti Fg sama dengan mu k-nya itu adalah tadi 0,25. Berarti tinggal 0,25 dikalikan dengan gaya normalnya adalah 40. Berarti gaya gesek sama dengan 0,25 dikali 40 itu adalah 10. Berarti gaya geseknya adalah 10 Newton. Kayak gitu ya. Nah, oke, setelah kita tahu gaya gesek, sekarang kita bisa cari yang namanya percepatan nih, atau mau tegangan tali juga boleh. Kita percepatan dulu deh ya, karena yang ditanyain pertama adalah percepatan. Oke, berarti langkah yang keempat kita cari percepatan. Nah, kita lihat nih ke gambar sekarang. Kita tinjau gaya-gaya yang ada di dalam daerah sumbu X. Nah, di sini kan sumbu X itu yang ke atas ke bawah ke sini ya. Nah, yang arahnya ke sini, dia kan gerak tuh ya, ke atas ke bawah tuh. Berarti kita gunain hukum kedua Newton, yaitu sigma F. Nanti bakal sama dengan M dikalikan dengan A. Kita tinjau dari balok tuh, berarti masanya masa balok aja. Kemudian, di sini kan ada ada 3 gaya ya. Ada W sin theta, Fg sama T. Fg sama T arahnya ke atas, sedangkan W sin theta ke bawah. Kita asumsiin yang ke bawah positif. Berarti W sin theta dikurangi dengan Fg dikurangi dengan T sama dengan M kali A. Ingat W itu rumusnya M kali G, berarti M kali G kali sin theta dikurangi Fg dikurangi T sama dengan M kali A. M-nya adalah 5, berarti 5 dikali 10 dikalikan dengan sin 36,9 dikurangi Fg-nya adalah 10 dikurangi T-nya kita masukin yang ini ya, 12,5A. Oke, ini terlalu penuh nih. M-nya adalah 5 ya tadi tuh. Berarti sama dengan 5A. Oke, 5 kali 10, 50. Terus sin 36,9 adalah 0,6. Dikurangi 10, dikurangi 12,5A sama dengan 5A. Terus 50 kali 0,6 itu adalah 30. Dikurangi dengan 10 dikurangi 12,5A sama dengan 5A. 30 dikurangi 10 itu 20 ya. Dikurangi 12,5A sama dengan 5A. Sekarang min 12,5-nya boleh pindah ke kanan, jadi 20 sama dengan 5A tambah 12,5A. Berarti 20 sama dengan 5A tambah 12,5A itu berarti 17,5A ya. Nah, sekarang 17,5-nya pindah lagi ke kiri,
Jadi 20 bagi 17,5 sama dengan A. Sekarang kita bagi dulu. 20 bagi 17,5 itu adalah 1,14 dan seterusnya ya. Atau kita buletin aja jadi 1,14 sama dengan A. Nah, berarti percepatannya adalah 1,14 meter per second kuadrat. Oke, di sini kan kita pengen tahu A sama tegangan tali ya. Percepatannya udah dapat nih 1,14. Langkah yang selanjutnya, langkah yang kelima nih, kita cari yang namanya tegangan tali. Oke, cari tegangan tali. Tegangan tali. Oke, tegangan tali tadi di persamaan 1 itu adalah 12,5 dikalikan dengan A. Berarti T sama dengan 12,5, A-nya itu adalah 1,14. Berarti tegangan talinya nih kalau kita kaliin 12,5 dikali 1,14 itu adalah 14,25 Newton. Oke, berarti bisa kita simpulin ya, besar percepatannya adalah 1,14 meter per second kuadrat dan tegangan talinya adalah 14,25 Newton, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.